di Fafak itu anak muda itu banyak sekali. Nah, mengingat kembali bahwa banyak juga lapak baca yang hadir, tapi ketika udah naik nggak ada yang berjalan gitu. Nah, langsung saya komunikasi dulu sama Andre. Saya ajak dia diskusi lagi, bro, kita bangun ini. Nah, itu Kak. Baik, baik, Bung Ciko, saya mungkin ke Abang Rizky dulu ya, mungkin bisa disampaikan ini pemberian nama nih. Ini kalau tidak salah bahasa daerah ya. Nah, ini apa artinya, maksudnya mungkin bisa disampaikan. Nanti Bung Ciko juga bisa tambahkan sedikit ya. Saya ke Bang Rizky dulu. Ini namanya Siboban Irak Digai Menawas, itu artinya anak-anak kampung. Anak-anak kampung, Ya, oke. Siboban itu anak-anak, terus Irak itu kampung, terus Digai Menawas itu artinya pasir panjang. Oke, demikian artinya. Ya, Tapi kenapa milihnya itu? Iya. Apa yang menjadi latar belakang memilih kata-kata itu? Karena Ada cerita mungkin? ada di Bung Ciko aja ntar. Oh, Bung Ciko. Baik, Bung Ciko. Saya kembali ke Bung Ciko. Halo, Bung Ciko. Ya, tadi Bung Rizky sudah menyampaikan tentang arti dari nama lapaknya ya. Nah, ini kenapa pemilihannya namanya seperti itu? Kenapa inspirasinya dari mana gitu, Bung Ciko? Kalau inspirasi kenapa saya mengenamakan Siboban Irak Digai Menawas, karena saya melihat perjalanan panjang founder-founder yang pernah memimpin birokrasi di tanah, khususnya tanah Papua, bukan hanya Fafak, itu mantan dari orang Teluk sendiri. Itu khususnya Bapak Yaakob Adib itu pernah jadi Gubernur Irian Jaya pada kala itu. Nah, dari situ saya mulai inisiatif bahwa ketika ada lapak baca ini, kita kalau bangun pasti ada bibit-bibit unggul yang mengganti beliau-beliau juga. Oke, iya. Ya, halo. Nah, itu mungkin itu saja. Oke, jadi itu inspirasinya ya, Bung Ciko ya? Ya, Kak. Oke, ini saya ke Bung Noven. Namanya agak susah juga nih Bung Noven ya. Oke, Bung Noven ini kenapa bergabung dengan komunitas ini? Alasan apa yang membuat Bung Noven ingin bergabung dalam komunitas ini, berbagi ataupun bersama-sama untuk mengajak anak-anak untuk mencintai, untuk membaca nih, Bung Noven? Apa alasannya gitu? Baik, terima kasih. Ini sebenarnya saya juga kemarin dihubungi untuk gabung dengan teman-teman dari Siboban ini untuk kita sama-sama hadir di sini. Kemudian sebelumnya saya belum pernah ada komunikasi dengan teman-teman. Oke. Dari teman-teman ini berdiri saya belum ada komunikasi sampai kemarin. Kemudian saya juga beberapa bulan lalu, di tahun yang lalu lah, itu saya sudah coba untuk menulis buku. Baik. Nah, kemudian ini junior saya juga, adik-adik ini di Jakarta. Oke. Kemudian mereka setelah bentuk ini, mereka ajak saya untuk gimana kalau kita kolaps gitu. Sama-sama kita jalan bareng untuk bikin Siboban ini jadi besar gitu, dengan teman-teman. Apalagi dengan lihat potensi abang sudah menulis buku gitu. Jadi saya sendiri sebenarnya background saya itu sudah menulisnya sejak lama. Oke, sejak kapan itu menulisnya? Saya menulis itu sudah sejak saya lulus SMA kalau saya. Sekitar tahun berapa itu? 2009. 2009, oke. Ya, setelah saya sampai di Jakarta, di sana kan banyak komunitas juga. Nah, di sana ada komunitas tulis juga. Kemudian saya gabung di sana. Baik. Tapi itu tidak terlalu berjalan lama. Tinggal saya juga setelah kuliah di sana, saya pulang, saya lihat teman-teman bahwa banyak sekali bahwa kita ini sudah tertinggal dalam dunia literasi. Ya, khususnya Kabupaten Fak-Fak sendiri, saya lihat bahwa kita punya pemahaman tentang dunia menulis itu berkurang, dunia membaca itu berkurang. Nah, kemudian saya tertarik setelah saya lihat beberapa inspiratif saya, yaitu beberapa penulis. Nah, setelah mereka menulis, kemudian ada satu kalimat yang pernah saya baca bahwa tulislah satu buku seumur hidupmu.
saya terinspirasi dari kalimat tersebut. Kalimat tersebut ya. Jadi akhirnya saya di 5 tahun yang lalu saya berpikir bagaimana kalau saya menulis sebuah buku. Akhirnya di 2 tahun yang lalu lah kalau tidak salah, itu saya mulai menulis. Dan saya akhirnya terbitkan di 2024 kemarin di bulan November. Dengan judul apa bukunya ini? Dengan judul Lintah Hitam. Oke, Lintah Hitam. Nanti kita berbicara lagi banyak tentang bukunya ya. Kisah ataupun suka duka dalam menulis buku pasti ada ya. Oke, saya ke Bang Dre. Ini tempatnya di mana ini komunitas ini? Siap. Lokasi komunitasnya di Kampung Teluk Patipi. Teluk Patipi. Teluk Patipi. Nah, kalau di sana seperti apa mekanismenya? Apakah buku-bukunya khusus untuk anak-anak saja atau seperti apa ini? Abang Rizky mungkin? Sejauh ini target kami untuk anak-anak usia SD. Jadi belum sampai yang untuk dewasa. Oke, berarti untuk anak-anak sekolah ya? Iya. Iya. Baik, Bung Ciko masih bersama saya? Ya, halo, Bung Ciko masih bersama dengan saya? Oke, baik, nanti kita komunikasikan lagi dengan Bung Ciko ya. Iya, halo, Bung Ciko masih bersama dengan saya ya di Ngobras ya, Ngobrol Bareng Komunitas. Oke, Bung Ciko mungkin bisa sampaikan dulu ini untuk buku-bukunya sendiri nih, Bung Ciko, khususnya untuk di lapak baca ini, tepatnya di Teluk Patipi ya, jauh juga. Untuk buku-bukunya sendiri seperti apa pendistribusiannya? Kalau untuk distribusinya, kalau untuk buku, semua buku bacaan kita terima, Kak. Oke. Dari buku cerita, sejarah, dan lain-lain kita tetap terima saja, Kak. Oke. Ya. Untuk pengadaannya sendiri dari mana ini? Apakah ada donatur tersendiri atau seperti apa? Kalau untuk donatur, sementara ini kita masih dalam internal lapak baca, kita masih open donasi, Kak. Open donasi, oke. Seperti itu ya? Ya. Oke. Untuk respon masyarakat sendiri seperti apa nih setelah hadirnya komunitas ini di Teluk Patipi tepatnya ya? Kalau untuk lebih khususnya untuk masyarakat Teluk Patipi, untuk responnya itu mereka juga kaget. Oke. Nah, mereka kaget bahwa ada anak muda dari yang mengenamakan kampung, membangun sebuah wadah yang menginspirasikan banyak orang. Nah, juga saya kemarin itu ada sebuah komentar juga dari kakak-kakak. Nah, mereka sempat respon bahwa ada dengan teman-teman terus semangat. Nah, itu dia, Kak. Jadi tetap semangat hingga saat ini ya? Iya. Oke. Saya ke Bang Rizky. Bang Rizky, seperti apa respon masyarakat yang akan terjun langsung ya? Kalau Bung Ciko ini posisinya juga di luar kota ya, jadi selalu mengikuti perkembangan. Nah, ini seperti apa yang terjun langsung di lapangan? Ya, kalau di masyarakat khususnya Kampung Patipi Pasir, mereka kaget dan shock lihat komunitas ini. Ya, mereka juga senang dan mereka juga bangga punya anak kampung yang mempunyai inspirasi untuk membuka lapak baca untuk sebuah Banirak di Manawas. Cukup itu saja. Seperti itu. Bang Dre mungkin bisa ditambahkan lagi? Ya, kalau dari saya masyarakat di kampung cukup antusias ya, dan termasuk bersyukur ada anak-anak muda yang inisiatif untuk buat pergerakan kayak begini, karena buat lapak baca ini kan salah satu langkah untuk memberantas buta huruf. Dan untuk sekarang ini pengetahuan tentang literasi itu penting. Baik literasi membaca, karena sekarang ini kan segala hal macam keuangan semua kan ada pengetahuan literasinya juga, literasi keuangan, literasi hukum, literasi digital. Jadi basicnya itu ini membaca ya. Jadi semuanya diwadahi untuk bisa mendapat pengetahuan seperti itu ya. Oke, saya ke Bang Noven, benar ya? Akhirnya benar nih. Oke, boleh cerita seperti apa suka dukanya menulis buku ini dengan judul apa tadi? Lintah Hitam. Lintah Hitam. Waduh, ini jadi penasaran juga ya seperti apa isi ceritanya. Boleh ceritakan seperti apa ini? Baik, jadi memang untuk perjalanannya cukup panjang. Saya sudah mengkonsepnya itu sekitar 5 tahun lalu. Oke. 5 tahun untuk konsepnya. Untuk konsepnya. Baik. Kemudian saya harus
pelajari secara langsung kehidupan sosial kan masyarakat di Fak-Fak bagaimana, karena dia lebih khusus kepada kehidupan sosial masyarakat Fak-Fak ya. Jadi selama 5 tahun itu saya mulai belajar untuk merangkai ceritanya. Setelah merangkai ceritanya, tapi saya belum aktif menulis tuh. Saya baru penggal-penggalan ceritanya saja yang saya tulis. Kemudian di 2 tahun lalu saya mulai merangkum gitu. Jadi memang selama perjalanan itu tentu ada banyak halangan, tantangan. Kemudian ya saya sampai kemarin saya juga masuk dalam sebagai kader politik kan, ikut masuk dalam pesta politik, pesta demokrasi. Kemudian itu tertunda juga. Akhirnya di 2024 kemarin saya putuskan untuk selesaikan. Lebih serius seperti itu. Lebih serius gitu. Jadi pas 2024 bulan November itu penulisan sekaligus dengan peloncingannya di Jogja tanggal 26 November kemarin tahun 2024. Baik. Susah tidak sih untuk menulis sebuah buku? Kalau mau dibilang susah, tidak susah, sangat susah sebenarnya. Susahnya di mana ini? Susahnya itu kalau saya kan nulisnya ini buku novel ya. Kemudian saya harus merangkai cerita yang bisa dibilang sedikit-sedikit nyata gitu. Kan ceritanya kita buat sendiri, kita pikir sendiri, kita hadirkan sedikit seolah-olah itu menjadi kenyataan. Dan itu sangat susah sekali menurut saya. Saya bahkan harus pulang balik Jakarta Fak-Fak untuk menulis buku ini. Luar biasa ya. Sangat ya. Iya. Gitu. Jadi menurut saya sangat susah, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Kalau ada teman-teman di luar sana yang ingin menulis, sebenarnya kita awalnya kita menulis saja. Kita yang penting menulis saja tanpa harus kita mengetahui bahwa hasilnya seperti apa. Yang penting kita menulis saja dulu. Nanti lambat laun kita akan tahu bahwa hasilnya akan seperti ini. Jadi menulis sebenarnya tidak susah. Tetapi ceritanya ya. Ceritanya itu. Merangkum ceritanya itu yang sangat. Apalagi menghidupkan karakter yang ada dalam sebuah buku ya. Baik, pendengar, kami masih temani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan acara ini juga dapat Anda ikuti melalui Facebook RRI Fak-Fak ya. Dan Anda juga dapat bergabung di chat Pro 1 RRI Fak-Fak di 0811-495-9490. Masih ada yang mau saya tanyakan, tapi ini sudah ada yang bergabung melalui chat Pro 1 nih ya. Baik, kita bacakan dulu. Bung Ciko masih bersama saya ya, Bung Ciko. Siap, Mas. Siap. Begini ada pertanyaan Bung Ciko untuk para pengurus Lapak Baca nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertanyaan yang pertama, wah ini banyak nih berarti pertanyaannya ya. Untuk komunitas Lapak Baca di era digital, minat baca sangat rendah, khususnya generasi muda. Apalagi perkembangan literasi di kampung, masih banyak anak-anak asli Fak-Fak yang mengalami buta aksara. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan minat baca adik-adik di era tantangan era digital? Itu pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua adalah untuk saudara Noven sebagai penulis, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menulis. Bisakah memberikan motivasi agar generasi muda Fak-Fak memahami manfaat pentingnya menulis? Ini salam anak kampung, literasi anak kampung. Wah, baik. Bagaimana Bung Ciko, mungkin bisa jawab dulu pertanyaan yang pertama, Bung Ciko? Baik. Kalau untuk menurut saya itu mungkin semangat dalam wadah kami untuk terus memberikan sebuah relasi ke kampung agar mungkin lewat dengan buku. Intinya kita buka itu tujuannya itu tidak langsung ke fasilitas-fasilitas, mungkin fasilitas gimana tertutup lah, ini ruang terbuka. Jadi karena teman-teman di kampung itu kayak gimana, setiap kali air kayak gimana ceritanya, kayak air meti atau air naik itu kan setiap sore itu kan teman-teman atau adik-adik itu kan sering ke pantai kan. Mungkin di situ kita bisa buka sebuah lapak, karena
banyak anak-anak itu suka lihat buku itu bukan dari tulisannya tapi dari gambarnya. Nah, di situ mungkin kita bisa mempengaruhi mereka bahwa buku ini, baca ini hanya cuma latar aja, tapi yang paling penting itu dari isi dari buku ini. Nah, di situ mungkin mungkin adik-adik itu bisa lebih ada respon mereka itu, kakak kita tidak tahu huruf gini. Nah, dari situ kan kita bisa pelan-pelan menyemangati mereka lewat gitu, Kak. Nah. Oke. Nah, ini pertanyaannya juga, seperti apa motivasi yang diberikan nih kepada anak-anak yang ada di kampung-kampung yang mungkin juga yang tidak bisa membaca tetapi mereka ingin membaca. Nah, ini terobosan apa yang dilakukan nih dari Lapak Baca ini? Baik, Kak, mungkin yang pertama mungkin terobosan kami akan bekerja dengan lembaga pendidikan, misalkan mungkin di sekolah-sekolah menengah bawah lah, menengah dasar, SD Impres mungkin, SD ya, Kak. SD atau TK mungkin kita bisa buat konsultasi atau kerjasama agar setiap kali hari libur atau hari kosong, karena ingat saya di kampung itu ketika hari Sabtu itu tidak ada proses belajar mengajar untuk guru dengan murid. Biasa itu diadakan kerja bakti. Nah, mungkin di situ peluang kami dari Lapak Baca ini bisa bekerja sama dengan sekolah dasar tersebut agar kita bangun sebuah forum Lapak Baca di situ, Kak. Mungkin di situ, Kak. Mungkin seperti itu ya. Oke. Saya ke Abang Dre, ini mungkin bisa diceritakan dulu seperti apa sih Lapak Bacanya ini? Apakah satu gedung tempat buku-buku atau di alam bebas tetapi disediakan buku-buku nanti baru disimpan lagi, atau seperti apa? Bisa digambarkan seperti apa lapak yang dihadirkan di Teluk Patipi sana? Kalau terkait Lapak Baca atau bentuknya mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan sama Bung Ciko. Oh, sama Bung Ciko. Ya. Oke, baik. Halo Bung Ciko. Oke, baik. Sambil menanti Bung Ciko. Baik, Bung Ciko, mungkin bisa gambarkan sedikit seperti apa sih bentuk lapaknya? Apakah satu gedung yang memang sudah disiapkan buku-bukunya, ataukah di alam bebas nanti ada petugas atau mungkin pemuda-pemuda di sana yang menyiapkan buku-buku tinggal dibaca aja? Seperti apa ini? Mungkin bisa digambarkan, ceritakan? Kalau hal itu mungkin mengenai untuk Lapak Baca mungkin kita di ruang terbuka lah. Mengingat bahwa fak-fak itu ruang gimana ya, tempat umum itu, tempat keramaian itu kan banyak. Misalkan Jalan Baru, setiap kali hari-hari weekend itu banyak sekali masyarakat yang terkumpul di situ. Mungkin dari hari weekend itu kita Lapak Baca bisa buka ruang Lapak Baca di situ, Kak, untuk menarik perhatian masyarakat sekeliling di situ, Kak. Oke, ya. Baik. Saya ke Bung Noven. Bung Noven, tadi pertanyaannya adalah memberikan motivasi nih agar generasi muda Fafak memahami manfaat pentingnya menulis. Sepertinya apa sih manfaat dari menulis itu? Mungkin bisa disampaikan, silakan. Baik. Jadi kalau untuk menulis sendiri sebenarnya kalau saya sendiri kembali dari keresahan, keresahan pribadi, kemudian kita bagaimana melihat kondisi keadaan sekitar, melihat kehidupan yang kemudian kita ingin tuangkan dalam sebuah tulisan dan ingin kita sampaikan kepada banyak orang. Begitu. Jadi saya rasa minat, yang penting bagaimana teman-teman itu punya minat dulu untuk menulis. Jadi tanamkan minat menulis itu dari sekarang, karena kedepannya kita itu akan butuh orang-orang yang bisa aktif dalam mendokumentasikan perjalanan perkembangan Kabupaten Fafak ke depan. Baik, saya mungkin lebih sering lihat itu kehidupan sosial di sini. Jadi saya berharap bahwa teman-teman itu bisa menambah pemahaman tentang dunia menulis, dunia membaca, dikembangkan supaya kita itu bisa punya pemahaman intelijensi tentang pembangunan. Kita tidak berbicara mungkin tentang
soal asmara yang biasa-biasa saja, bukan tentang apa percintaan, tapi kita bisa memahami banyak hal tentang mungkin politik, ya kan, tentang mungkin ekonomi, sosial masyarakat. Jadi dari situ kita bisa menyampaikan keluh kesah kita, bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Apalagi sekarang kan dunia menulis ini sudah bisa dilengkapi dengan dunia online dan sebagainya kan. Itu menjadi mudah buat teman-teman saya rasa. Nah, cuman kalau pribadi seperti saya atau teman-teman ada yang ingin serius menulis, saya rasa itu lebih bagus, lebih fokus untuk bagaimana membuat cerita-cerita yang lebih kompleks untuk bisa dibacakan oleh banyak orang kayak gitu. Kalau saya lihat banyak teman-teman ini hampir di media itu sudah sering mereka saya ajak menulis. Saya juga punya grup di Facebook itu untuk mengajak teman-teman untuk menulis, tapi memang kemauan mereka untuk menulis itu masih terbatas. Tapi saya terus ajak mereka untuk tetap menulis gitu. Walaupun tidak apa-apa, itu awal-awalnya gitu, mungkin begitu. Kedepannya ya kita sama-sama bisa kolaborasi, mungkin sama-sama bisa bikin buku lagi kayak begitu kan. Kita bikin antologi lagi lah kayak begitu. Jadi saya harap kalau misalnya teman-teman mungkin tertarik, saya juga punya akun Facebook di situ, Noventus Krispul, bisa mampir untuk kita diskusi bersama di sana prospek-prospek ke depan kayak bagaimana. Seperti itu. Sekali lagi dong akun Facebooknya. Oh ya, kalau akun Facebooknya Krispul Juventus. Langsung aja di follow ya. Baik, saya ke Abang Rizky nih. Abang Rizky tadi senyum-senyum aja ya. Bang Rizky, tantangan terbesar apa yang dihadapi terkait dengan lapak baca ini? Adakah tantangan-tantangan terbesar yang sampai saat ini dirasakan yang mungkin belum terwujud dengan berbagai programnya? Ya, baik. Begini, saya biasa seperti biasa kalau disuruh mengambil buku donasi, saya pergi ambil habis balik. Langsung kirim ke kampung ya? Abang Andre. Oh, Abang Andre langsung di drop ke kampung gitu ya? Seperti itu. Ini kalau untuk buku sendiri, apakah setiap tahun atau seperti apa pengadaannya? Bang Andre, boleh? Sejauh ini masih free donasi dari teman-teman. Jadi ya, puji Tuhan ada beberapa anak-anak, beberapa rekan-rekan juga yang peduli tentang literasi di kampung. Jadi sering donasi buku. Kolaborasi dengan pemerintah kampung seperti apa nih? Mungkin bisa diceritakan. Sejauh ini belum. Belum ya? Karena memang belum launching. Untuk respon dari pihak kampung, aparat kampung sendiri seperti apa? Sejauh ini positif. Positif ya? Baik, kita ke Abang Ciko lagi. Abang Ciko masih, Bung Ciko masih bersama kami, Bung Ciko? Ya, masih. Bung Ciko, ini tantangan terbesar yang dihadapi seperti apa nih hingga saat ini untuk komunitas ini? Kalau untuk tantangan besar, kalau untuk lapak ini, kalau bicara global dalam gimana ya, dalam kawasan Fafak itu banyak, Kak. Banyak, Seperti apa nih yang dihadapi? Yang kedua, setiap kali kita sebagai anak muda yang membangun hal-hal positif seperti lapak baca, selalu ada intervensi, Kak. Nah, intervensinya itu, backgroundnya itu ketika gimana ya, orang bilang bahwa ini anak-anak ini cari nama lah istilahnya. Cari kerjaan gitu ya. Itu dia, Kak. Tapi yang gimana ya, pemikiran mereka itu terlalu mendoktrin kita agar mencederai kita, agar kita tidak membangun hal-hal positif kayak gitu, Kak. Tapi gimana ya, dari kita sendiri bahwa bangunnya lapak baca ini bisa membangun potensi atau pemikiran-pemikiran anak muda nanti, Kak. Itu dia. Baik, dan ini tentunya dengan kalimat-kalimat seperti itu membuat kita kadang-kadang down ya. Nah, ini apa solusi yang dilakukan sehingga tetap berdiri, tetap berjalan walaupun dipandang sebelah mata? Mungkin istilahnya seperti itu, Bang Ciko. Apa yang dilakukan nih?
Kalau untuk itu saya selalu mengatakan ke teman-teman komunitas di dalam forum ketika kita diskusi, saya selalu mengatakan bahwa kita harus dengar ada istilah kata bahwa setiap bukan kita baru siapa lagi. Nah, saya selalu mengatakan itu ke teman-teman, kalau bukan kita siapa lagi, itu dia. Nah, karena bahasa-bahasa yang mulai dari intervensi, apalagi kayak kemarin Kak, musim politik, waduh, itu banyak gimana? Banyak bahasa-bahasa yang minim kita dengar, tapi kita tetap terus loncat terus Kak untuk donasinya terus. Iya, loncat di tempat yang sama ya, biar tetap maju ya. Iya Kak. Oke, jadi seperti itu ya motivasinya. Oke, Bang Rizky, bagaimana dengan ada kalimat-kalimat yang mungkin tidak enak juga? Tadi Bung Ciko selalu memotivasi diri tentunya ya. Anggota-anggota juga harus seperti itu. Nah, kalau Bung Rizky sendiri seperti apa? Kata yang tadi seperti Bung Ciko ucapkan, kalau bukan kita siapa lagi. Oke, jadi itu menjadi sebuah pegangan untuk semua komunitas ya. Tetap maju ya, walaupun kadang-kadang katanya nggak enak ya. Tapi dibuat enak aja ya, seperti makan ikan bakar gitu ya. Oke, Bang Antar sendiri bagaimana nih? Kalau dari saya ya tergantung, kita harus tahu dulu tujuan pembuatan lapak ini untuk apa. Tahu tujuan dulu. Kalau kita tahu tujuannya apa, jelas ya kita tidak akan dengar bisikan dari kanan kiri. Tetap jalan. Walaupun ada bisikan-bisikan ya. Oh, itu tidak penting sekali. Karena kita tahu tujuan kita itu apa. Baik, jadi seperti itu ya. Biarkanlah anjing menggonggong, kafil tetap berlalu seperti itu. Benar. Saya ke Bu Novan, kira-kira ada tips-tips apa nih buat para penulis-penulis pemula? Apa yang harus dia lakukan sehingga bisa seperti Bung Novan menghasilkan sebuah buku dengan karya yang luar biasa nih? Tentunya kalau sudah dimulai, mungkin jangan mengalah. Jangan cepat mengalah. Kalau sudah dimulai berarti harus diakhiri. Kadang banyak yang memang menulis setengah terus berhenti. Jadi saya berharap buat teman-teman, kalau memang ada yang memulai menulis buku kayak gitu, mungkin kalau memang sudah dimulai ya diakhiri saja. Berpikir bagaimana serius mencari motivasi, mencari lingkungan yang baik untuk tetap semangat dalam menulis. Nah, mungkin itu saja sih sebenarnya. Tidak ada yang lebih kecuali kembali dari diri sendiri. Ya. Tapi kadang-kadang kalau untuk menulis itu bosan ya, jenuh ya. Nah, bagaimana cara ada tekniknya untuk menghilangkan rasa bosan itu nih? Seperti apa nih, Bung Novan? Jadi kadang-kadang kalau memang kita fokus terus dalam menulis itu memang ada bosannya. Saya sendiri itu mengatasinya ya dengan paling pergi jalan-jalan, pergi ke pantai, pergi ke hutan. Pokoknya isi kepala yang sudah sesak itu harus direfresh lagi. Jadi saya pergi cari situasi tempat yang nyaman untuk kembalikan lagi pemikirannya yang bagus. Kemudian saya kembali lalu menulis kayak gitu. Ngobrol sama teman-teman komunitas seperti itu ya, atau teman-teman sekeliling di lingkungannya. Untuk menghilangkan kejenuhan tadi ya. Jadi semuanya di bawah santai. Jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Lambat asal selamat gitu. Akhirnya bisa menghadirkan buku, judulnya tadi Lintah Hitam. Boleh sedikit sinopsis dari buku ini, apa sih sebenarnya isi dari buku ini? Sinopsisnya sepenggal aja. Jangan banyak-banyak, nanti tidak penasaran ya. Sebenarnya kalau sinopsisnya di dalam ya. Tapi ini saya sedikit dari kutip sedikit saja. Jadi ini bercerita tentang salah satu pemuda yang kemudian dia punya masa lalu, sama seperti banyak orang punya masa lalu yang kelam. Kemudian dari masa lalu itu menghantui dia. Kemudian setelah dia dewasa, setelah dia belajar untuk mencari jati dirinya, dia dihadapkan dengan dilema. Harus menjadi orang baik kah? Atau harus menjadi orang jahat? Jadi dilema ini yang membuat dia kemudian memutuskan dia harus jadi seperti apa. Mungkin singkatnya seperti itu, tapi semuanya tertuang di dalam buku ini. Jangan lewatkan untuk membaca buku Lintah Hitam ya.
seperti apa nanti ya pilihan dia gitu ya. Seperti apa nanti? Baik, saya ke Bung Cika, halo. Siap, halo Pak. Oke, baik. Boleh dong berbagi program-program apa saja yang akan dilakukan oleh Lapak Baca ini di tahun 2025? Pastinya ada dong ya program-program yang sudah disusun nih, biar lebih meningkatkan minat untuk para adik-adik yang ada di kampung untuk terus membaca. Kalau untuk hal itu, gimana ya? Kita masih dalam wacangan karena kita fokusnya itu masih di open donasi, Kak. Oke, baik. Baik. Masih fokus Oke, untuk sementara sudah berapa banyak buku yang sudah ada gitu di Lapak Baca? Kalau untuk di Fakfak sendiri hampir kurang lebih itu tiga kardus apa 2 kardus itu. Kalau untuk saya sendiri di Jakarta, udah mau hampir 4 kardus, karena yang donasi ini bukan hanya di wilayah ya kita tantrumkan untuk pamfletnya ini, bukan kita fokusnya donasi ini bukan hanya di Fakfak tapi seluruh Indonesia lah. Jadi teman-teman dari teman-teman saya di sini punya antusias untuk donasikan buku mulai dari wilayah Jakarta, dari wilayah Banten, Bandung dan lain-lain, itu semua ada yang udah donasikan buku, Kak. Oke, baik. Jadi untuk sementara masih open donasi buku ya, Bung Ciko? Iya. Kalau ada yang ingin berdonasi buku, di mana alamatnya mungkin bisa berbagi? Kalau untuk alamatnya, sementara ini kita masih bangun sekretariat awan-awan itu di rumahnya Andre sama si Rizky. Oke, baik. Ini masalahnya saya juga nggak tahu nih alamatnya di mana. Oke, jadi masih open donasi dulu sementara ya. Oke, baik. Jadi untuk sementara programnya masih donasi dulu ya, belum ada program-program berjalan. Tapi ada program jangka panjang yang sudah disusun seperti itu? Iya, Kak, itu pasti udah ada itu. Boleh dong bocoran sedikit seperti apa gitu ya? Siap. Kalau untuk bocoran sedikit itu kita bagaimana ya? Ada sebuah pahlawan nasional itu Tan Malaka, Kak. Oke. Tan Malaka pernah berkata, belajarlah dari barat, tuangkan ilmumu ke timur. Nah, seperti itu yang kita gunakan, Pak. Pak lagi, Kak. Ketika kita sampai tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, aman. Ketika kita udah lonceng Lapak Baca kita akan terus mengalir terus, Kak. Itu dia. Ini kira-kira kapan untuk launchingnya ini? Kalau launchingnya masih sementara ini saya masih berhadapan dengan pendidikan, jadi karena masih mau lanjut S2 lagi. Oke, 4 tahun lagi ya berarti. 2 tahun. 2 tahun, 4 tahun sekretaris itu ya. Oke, jadi untuk sementara launchingnya masih di pending dulu seperti itu ya? Iya, pending. Tapi apa ini dalam berapa bulan ini pasti gambaran loncengnya itu pasti udah pasti ada itu, Kak. Oke, sudah disusun ya. Jadi belum bisa dibocorkan untuk saat ini ya. Nah, kalau untuk dibocoran itu belum ya? masih belum, Kak. Masih rahasia ya. Oke, baik. Tentunya kita tunggu ya kapan launchingnya ya. Siap, Kak. Baik. Saya ke Bang Rizky sedikit mungkin boleh terkait dengan apakah buku itu disortir atau seperti apa nih untuk adik-adik yang ada di kampung-kampung nih. Untuk khusus adik-adik saja atau untuk ibu-ibu juga yang butuh buku-buku resep masakan terbaru gitu, atau seperti apa untuk mekanisme bukunya? Buku itu untuk anak sekolahan. Dari kelas berapa sampai kelas berapa nih? Kelas 1. SD sampai kelas 6. Kelas 6 SD. Oke. Untuk buku pelajaran atau buku bacaan cerita biasa? Pelajaran sama cerita biasa. Cerita biasa ya. Buku cerita biasa kan banyak sekali ya alur-alur ceritanya. Itu disortir dulu atau langsung aja gitu? Sortir dulu ya. Oke. Jadi semua kalangan boleh baca ya? Boleh. Mama-mama juga boleh ya? Oke. Apalagi kalau ada resep-resep baru tuh wah asik gitu ya. Mama makin senang gitu ya. Baik, saya
ke Bung Noven sedikit mungkin terkait dengan bukunya. Ini kalau ingin mendapatkan bukunya di mana? Mungkin bisa dibagikan link atau tempatnya di mana atau seperti apa? Baik, nanti kalau misalnya teman-teman atau siapa saja untuk berminat dengan bukunya bisa langsung kunjungi di Facebook saya, di Chris Paul Juventus. Di situ sudah ada link-link yang saya bagikan, termasuk salah satu linknya itu untuk link pemasaran dari Bintang Media Pustaka, yaitu dari pihak penerbit. Ya. Jadi sejauh ini untuk pemasarannya hanya dipegang oleh pihak penerbit. Ini berapa banyak yang sudah diterbitkan nih? Sejauh ini baru 30 ya? 30 eksemplar kalau 30 buku? Iya, 30 buku kan. Baru 30. Baru 30 saja. Itu di order secara online kan. Baik. Jadi yang penasaran seperti apa kisah ceritanya ya, boleh langsung ke Facebooknya Bang Noven dengan cerita yang ini. Buku yang pertama atau buku yang keberapa? Kalau untuk pribadi saya secara individu ini penulisan pertama bukunya. Ini yang novel pertama saya. Kalau yang di 2020 itu hanya antologi ya. Kemudian saya tergabung dalam beberapa penulis. Kami buat salah satu buku antologi kumpulan cerita-cerita terkait pandemi di 2020 ya. Kemarin. Ya, kalau yang ini individu saya sendiri baru pertama ya. Untuk adakah buku berikutnya yang kedua? Pastinya ada. Tapi masih rahasia. Masih rahasia, tidak bisa dibocorkan judulnya. Judulnya masih rahasia juga ya. Baik, kita tunggu untuk buku berikutnya ya. Halo Bung Ciko. Halo. Iya, baik. Bung Ciko, mungkin harapan-harapan ke depan terkait dengan lapak baca ini seperti apa? Silakan Bung Ciko. Baik, kalau untuk harapan saya ke depan untuk masyarakat Fakfak mulai dari generasi milenial hingga generasi selanjutnya ikut serta partisipasi dalam open donasi buku, dan juga pihak terkait birokrasi atau pemerintah Fakfak semoga bisa membuka ruang untuk kami lapak baca, agar lapak baca ini bukan hanya kita giatnya di dalam kota saja, tapi bisa memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan juga kami lapak baca, sehingga bisa membangun semangat apa ya, kalau mau bilang semangat idealismenya pemuda Kabupaten Fakfak dalam literasi membaca itu bisa mengkuat gitu Kak. Itu dia aja. Baik. Jadi harapan saya besar itu semoga pemerintah daerah mulai dari kabupaten hingga provinsi agar bisa membuka anak. Ya. Baik, ini ya. Baik, itu harapan dari Bung Ciko ya. Terima kasih untuk Bung Ciko. Ada lagi harapan kedepannya? Itu saja mungkin harapan saya Kak. Baik, terima kasih banyak ya untuk Bung Ciko ya. Sudah bersama kita di Ngobrol Blind Komunitas pada malam hari ini. Sukses dan pendidikannya juga berjalan sukses ya. Kita nantikan launchingnya ya Bung Ciko. Baik, terima kasih untuk Bu Ciko, dan mungkin saya ke Abang Rizky, harapan ke depan boleh, silakan. Ingin menjadi Iya, harapan terkait dengan lapak ini seperti apa ke depannya? lebih bagus, lebih maju. Buku-bukunya makin tambah banyak ya. Tambah banyak. Bung Andres silakan, harapannya ke depan seperti apa? Segera launching itu saja sih. Segera launching aja. Singkat padat jelas. Baik, saya suka itu, segera launching ya. Bung Ciko ini PR nih, cepat launching. Bung Noven silakan, harapan ke depan untuk generasi muda tentunya dalam menulis, karena ini satu hal yang langka ya untuk zaman digital saat ini. Silakan. Satu lagi Kak. Oke, boleh. Pemuda Fakfak ini banyak yang masih punya egosentris Kak. Jadi ini sekarang bukan masalah siapa yang paling jago gitu, tapi bagaimana bisa kolaborasi terus fokus ke hal yang vital kayak gini gitu. Baik. Saya ke Bung Noven, silakan. Baik, mungkin kedepannya ya lebih banyak lagi lahir penulis-penulis muda yang kemudian lebih serius lagi dalam menulis.
bukan hanya isu-isu percintaan saja, tapi tentunya isu sosial, politik. Nah, saya lihat di sini kita juga kan punya banyak cerita-cerita mit dan legenda yang bisa kita bukukan, tapi di Fak-Fak ini kita hampir kurang yang punya minat dalam menulis. Baik. Jadi ya kalau ada teman-teman yang serius untuk menulis, saya harap supaya diseriuskan saja. Supaya kita mungkin bisa suatu saat kita bisa bertemu sama-sama, terus kita bisa bikin satu karya atau diskusi, lahirkan karya-karya yang bagus gitu. Dan saya menunggu itu. Oke, baik. Semoga ada generasi Fak-Fak yang tertarik sekali dengan menulis. Iya, yang penting semangat ya. Iya. Jangan bosan-bosan gitu ya. Kemudian memang menulis, saya tambahkan sedikit. Boleh, silakan. Menulis memang tidak lepas dari membaca. Jadi sebanyak apa kita membaca, sebanyak itulah yang kita tulis. Jadi saya harap bahwa dengan kehadiran teman-teman dari Siboban Irak ini bisa merangsang anak muda di Fak-Fak untuk bagaimana menyadarkan mereka tentang dunia literasi, membaca dan menulis. Karena itu tadi yang paling saya tekankan bahwa menulis dan membaca itu merangsang kita untuk bisa mengetahui atau mengembangkan jiwa intelijensi kita tentang perkembangan dunia saat ini. Dan itu sangat penting. Dan kita rendah di Fak-Fak. Saya di 2020 itu sempat ikut kegiatan dengan Dinas Pendidikan, kemudian teman-teman dari Laka, itu ketuanya yang Saudara Imran Barawi yang tadi bergabung dengan kita di komentar itu kan. Kita sama-sama, terus kita ada evaluasi sedikit terkait minat baca di Fak-Fak, dan itu sangat minim, jauh sekali. Jadi kesadaran-kesadaran itu yang kemudian melahirkan teman-teman seperti Laka, terus teman-teman dari Siboban. Jadi saya harap itu ke depannya ya tetap semangat, teman-teman juga tetap semangat. Kita suatu saat mungkin kita bisa kolaps seperti tadi saya bilang, untuk kita bagaimana, bukan mungkin kita hanya menerima donasi buku saja, tapi mungkin buku-buku yang bisa kita tulis, kita bagikan juga ke masyarakat, ke adik-adik kita. Iya, baik Bung Noven, terima kasih banyak untuk inspirasinya untuk menjadi seorang penulis dengan hadirnya sebuah buku yang sudah ditulis ya. Dan juga Bung Andre, Bung Rizky dan juga Bung Ciko, terima kasih ya sudah bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Semoga sukses, semoga cepat launching, dan semoga anak-anak kita di Kabupaten Fak-Fak khususnya bisa lebih maju lagi dan bisa menjadi yang terbaik. Oke, baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk apresiasi kami kepada para tokoh yang berdasarkan pantauan kami memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat. Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto menekankan tidak ada permusuhan dalam demokrasi berpolitik. 18 tokoh publik menerima penghargaan HPN Jawa Tengah Award. Malaysia dan Mesir menolak rencana Donald Trump memindahkan warga Palestina di Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 15 Februari 2025. Saya, Rudi Zaid. Presiden Prabowo Subianto menekankan tidak ada permusuhan dalam demokrasi berpolitik untuk membangun bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya bersama dengan Joshua Sihombing. Peringatan ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17. Presiden Prabowo Subianto menekankan tidak adanya permusuhan di dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Presiden Prabowo yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menekankan hal itu kepada seluruh kadernya dan koalisi Kabinet Merah Putih dalam perayaan peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat hari ini. Hal itu diungkapkan Kepala Negara dikarenakan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang maju dengan demokrasi tanpa permusuhan. Sehingga menurutnya meskipun tidak dalam satu pandangan politik yang sama di dalam koalisi, seluruh pihak
harus dapat bergandengan dalam membangun bangsa Indonesia. Semua masuk pemerintahan? Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa.